Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Karena pada saat itu 2 tahun yang lalu Mimin masih ngerintis, editan masih seadanya, ngerekam masih seadanya. Nah sekarang dengan upgrade tools atau alat-alat yang lebih baik, kita akan ngegarap dengan visual dan audio yang lebih memanjakan bagi mata dan telinga teman-teman semua. Oke, bagaimana keseruan series Prison Break? Kita akan bernostalgia teman-teman semua. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan Scofield yang ketakutan melihat ayahnya dan berkata, "Itu adalah dirimu, menjauhlah dariku, aku mengenalmu." Scofield pun mengingat masa lalunya. Scofield berkata, "Setelah ibu meninggal, aku masuk penjara anak-anak. Mereka menempatkanku bersama orang tua asuh. Dia menghukumku, dia mengurungku." Nampaknya Sarah tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa meronta-ronta. Kellerman mempersiapkan peralatan-peralatannya untuk membuang mayat Dr. Sarah. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, dan itu adalah karyawan hotel yang mengeluhkan TV dari kamar itu sangat keras. Akhirnya agen Kellerman mengecilkan volume TV-nya. Dr. Sarah berusaha untuk menarik penutup bak mandi tersebut. Si karyawan curiga karena mendengar suara berisik dari kamar mandi. Kellerman berkata itu adalah anakku yang sedang bermain. Akhirnya karyawan itu pun pergi. Dan Dr. Sarah ternyata berhasil menarik penutup lubang tersebut. Agen Kellerman pun kini merenung sejenak. Scene berganti, Scofield pergi meninggalkan ayahnya dan melihat masa lalunya. Bahwa sang ayah mengeluarkan dirinya dari sana dan membunuh orang yang menyekapnya itu. Agen Kellerman menunggu hingga Dr. Sarah tewas dengan sendirinya. Hingga suara itu berhenti. Ia pun pergi ke kamar mandi. Namun ia terkejut karena Sarah sudah tidak ada di sana. Sarah datang dan segera menghajar Kellerman dengan setrikaan. Sarah pun kabur lewat jendela dan ia pun melompat ke atas mobil dengan kondisi badan terluka parah. Agen Mahon mendatangi rumah yang menjadi tempat transaksi barternya Scofield dan ia pun menemukan jejak luka darah di sana. Sang ayah menjelaskan semua yang terjadi. Sang ayah tidak tahu bahwa Scofield dikurung dan disiksa. Company-lah yang melakukan itu kepadamu. Sang ayah menjelaskan bahwa aku meninggalkan kalian karena tidak mau kalian terlibat dengan masalahku, karena aku anggota company. Scofield berkata, "Kenapa kau tidak keluar saja dari company? Keluar dari company malah lebih membahayakan nyawa keluarga kita semua." Ayah berkata, "Kita memperbaiki semua ini dari awal lagi." Scofield enggan menerimanya. Namun sang ayah berkata bahwa ada sebuah rekaman. Bureau bisa bebas jika kau menemukannya. Dan kunci dari rekaman itu ada di tangan Sarah. Agen Kellerman mencari jejak Dr. Sarah lewat menelpon rumah sakit. Ia ditelepon oleh agen Kim dan ia berbohong bahwa Sarah telah mati. Namun agen Kim meminta foto atas bukti kematiannya Dr. Sarah. Scene berganti ke Franklin, terlihat kehidupan keluarga mereka yang membahagiakan. Bellick tiba di kantor polisi untuk diinterogasi dan Bellick ditanya untuk apa kalian bersama datang jauh-jauh ke Kansas. Bellick berkata hanya iseng jalan-jalan, namun si polisi tidak percaya. Akhirnya Bellick bercerita bahwa mereka pergi untuk mencari buronan T-Bag untuk mendapatkan hadiah uang. Namun Gary dan Bellick berpisah. Mungkin Gary bertemu dengan T-Bag. Bellick pun berkata akan membantu menunjukkan jalan menuju kepada T-Bag. Kembali ke Scofield, Scofield bercerita nampaknya Sarah tidak mengetahui bahwa dirinya sedang membawa kunci rekaman tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara dan ternyata itu adalah agen Mahon. Mereka pun ditembak. Baku tembak pun terjadi. Mereka pun mengambil mobilnya dan sang ayah berhasil kembali ke mobil dan mereka pun berhasil kabur.
Namun ternyata sang ayah tertembak tepat di empedunya. Scofield pun memerintahkan Sucre untuk segera berangkat ke rumah sakit. Sang ayah berkata meminta maaf kepada anaknya karena telah meninggalkan mereka. Scene berpindah ke Franklin. Istrinya baru ingat bahwa obat-obatan untuk anaknya ada di tas, dan tas itu tertinggal di sekolah. Mereka pun terpaksa harus pergi ke apotek untuk membeli obat tersebut. Bellick membantu kepolisian untuk menyusun strategi menangkap T-Bag. Tapi sang polisi tetap curiga masalah Bellick yang tak melihat wajah pelaku yang memukul wajahnya. Akhirnya Bellick pun mengaku bahwa ia berdebat dengan Gary soal cara menemukan T-Bag. Kami pun berkelahi dan kami berpisah. Bellick pun menangis karena kehilangan sahabatnya. Franklin parkir di depan apotek dan istrinya lah yang turun untuk membeli obat anaknya. Sang apoteker mempertanyakan kenapa kau tak memakai asuransi untuk membeli obat jenis ini. Dan tak sengaja ia melihat koran dan ternyata istrinya Franklin ini merupakan seorang buronan. Sang apoteker itu pun terkaget dan berusaha mengulur waktu dengan mengambilkan kembalian di belakang. Kembali ke Scofield, mereka kini memacu mobilnya dengan cepat untuk sampai ke rumah sakit. Namun tetap ayahnya terus berkata bahwa kau harus menemukan Dr. Sarah sesegera mungkin. Agen Mahon melaporkan kepada agen FBI lainnya untuk mencari mobil sedan yang dibawa Scofield dan kawan-kawan. Dan ia mendapatkan kabar di rumah sakit. Ia pun bergegas ke rumah sakit. Agen Kellerman pun tiba di rumah sakit dan itu adalah pria yang ditembak Sucre. Pria itu akan memberitahu di mana Scofield akan menaiki pesawatnya. Namun ia punya beberapa syarat. Di sisi lain, ayah Scofield tak tertolong dan ia pun telah wafat. Sungguh pertemuan yang tidak disenangi oleh Scofield dan perpisahan yang tidak disenangi pula olehnya. Kembali ke rumah sakit, agen Kellerman mengabulkan keinginan pria tersebut. Pria itu merupakan seorang buronan di negara asalnya, dan ia minta untuk semua tuduhannya ditangguhkan, dan itu pun terkabul. Namun pria itu minta tak sampai di situ. Ia ingin kewarganegaraan Amerika Serikat. Agen Mahon yang kesal, ia pun mencabut alat-alat kesehatan pria itu, dan pria tersebut pun buka suara. Bellick memerintahkan agar tim polisi mengecek rumahnya mantan T-Bag. Lalu polisi bertanya, jika kau tahu T-Bag ada di rumah mantannya, kenapa kau tak pergi sendiri dan menangkapnya di sana? Bellick pun mencari-cari alasan. Lalu datanglah seorang pria yang memberikan barang bukti bahwa hotel yang disewa oleh Gary itu beratasnamakan Brad Bellick. Bellick kebingungan, ternyata T-Bag telah menjebaknya agar seolah-olah pembunuhnya adalah Bellick. Bellick yang sudah terpojok akhirnya menceritakan yang sebenarnya bahwa dirinya dan Gary sedang berburu harta karun di Lee Cooper senilai $5 juta. Franklin khawatir karena sang istri tak kunjung keluar juga dari apotek. Setelah apoteker mengulur waktunya, istri Franklin segera pergi dan terkejut bahwa di luar sudah ada polisi dan menangkap dirinya. Ia pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Franklin pun tak bisa berbuat apa-apa. Agen Kim kembali menelpon agen Kellerman dan menanyakan update tentang Dr. Sarah. Namun Kellerman kini mengakui kesalahannya bahwa ia telah berbohong. Dr. Sarah masih hidup dan kabur. Agen Kim pun segera menutup teleponnya. Dr. Sarah cerdas, ia tidak mendatangi rumah sakit karena tahu agen Kellerman pasti menyusulnya. Sarah pun terpaksa mengobati lukanya sendiri. Scofield meratapi kepergian ayahnya, namun Sucre mengingatkan bahwa kita harus segera pergi karena pesawat sebentar lagi akan tiba. Agen Mahon segera pergi ke landasan terbang dan memerintahkan unitnya untuk segera mempersiapkan penangkapan Scofield. Dan pesawat itu pun telah mendarat. Terlihat Scofield, Burrow, dan Sucre sudah ada di sana. Namun yang naik pesawat itu hanyalah Sucre seorang. Scofield berkata tidak ikut dan berkata akan menyelesaikan masalah yang ada di sini terlebih dahulu dan mungkin akan menyusul ke sana. Scofield berkata, hari inilah hari kita berhenti berlari. Kita akan mulai membongkar kebenarannya. Agen Mahon melihat bahwa pesawat itu telah lepas landas. Burrow dan Scofield pun pergi kembali menggunakan mobil. Namun Scofield mendengar sebuah suara dan menyuruh Burrow untuk berhenti.
ternyata itu adalah pesawat jet tempur yang akan menjatuhkan pesawat Sukhoi. Scofield dan Burrow pun masuk ke mobilnya karena melihat ada mobil yang datang. Bellick kini ditahan di ruang polisi dan tak boleh pergi kemana-mana. Polisi datang dan membawa bukti baru dan ternyata itu adalah handphonenya Gary. Di mana itu ada percakapan pesannya Bellick yang marah kepada Gary. Bellick pun akhirnya ditahan. Kellerman menelpon lewat telepon umum ke kantor presiden dan meminta disambungkan kepada ibu presiden. Namun CSC berkata bahwa tidak ada agen yang bernama Kellerman di sini. Kau tidak bisa berbicara kepada presiden. Agen Kellerman pun kesal dibuatnya. Ia pun mengirimkan pesan suara kepada agen Kim yang berkata bahwa tolong Kim jangan lakukan ini. Aku telah mengabdikan hidupku untuk Caroline agar menjadi presiden. Sudah aku korbankan seluruh hidupku untuk ini. Namun, di sisi lain agen Kim mencoba untuk menghapus seluruh data tentang agen Kellerman dan membuat ia seperti hantu, tak pernah ada menjadi pas pampres. Hari sudah malam dan Scofield mencoba mencari sinyal untuk menelpon Dr. Sarah. Namun tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil dan ternyata itu adalah agen Mahon yang berhasil menangkap mereka. Agen Mahon yang berhasil menangkap Scofield dan Burrow, ia hendak membunuh mereka. Tapi tiba-tiba patroli perbatasan datang dan berkata kepada agen Mahon untuk menurunkan senjata. Dan akhirnya agen Mahon menyerah dan Scofield Burrow pun tertangkap. Scene berpindah ke Sukhoi yang sedang kabur menaiki pesawat. Mereka menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh pesawat tempur dan mereka pun dengan terpaksa harus terjun dari pesawat menggunakan parasut. Berita di TV menunjukkan bahwa Scofield dan Burrow berhasil tertangkap dan ini membuat FBI sangat gembira. Tapi di sisi lain, agen Kim sangat kecewa karena agen Mahon tidak berhasil membunuhnya. Scene berganti ke T-Bag yang sedang berada di bar menyaksikan berita tersebut. Ia melihat orang di sana memiliki nasib yang sama dengannya, yaitu tak memiliki pergelangan tangan. T-Bag pun menghampiri seseorang di sana dan ia ingin memiliki tangan palsu seperti pria itu dan bertanya bagaimana cara mendapatkan tangan palsu tersebut. Akhirnya, Burrow dan Scofield dibawa ke kantor patroli perbatasan. Di sisi lain, Fox River sedang kedatangan media yang meliput kepala lapas yang baru dan berkata bahwa Burrow dan Scofield akan segera dikembalikan lagi dari New Mexico ke penjara Fox River. Burrow akan segera dieksekusi mati dan Scofield akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Agen Mahon menelpon kantor FBI dan ia menanyakan bagaimana proses pemindahan Scofield Burrow ke penjara Fox River. Agen Mahon pun meminta diizinkan untuk ikut di mobil saat proses pemindahan, namun ia tidak diizinkan. Di sisi lain, Scofield berkata ini belum berakhir, kita akan menelpon Sarah dan meminta bukti yang ia pegang. Scofield meminta haknya untuk bisa menelpon, namun ia tak diizinkan sampai tiba di Fox River. Burrow berkata jarak dari sini ke Fox River sangatlah jauh. Berapa kemungkinan kita akan selamat sampai di sana? Mereka pasti mengincar kita untuk dibunuh saat di perjalanan. Agen Kim menelpon agen Mahon yang kecewa dengan kinerja ketugasannya. Ia meminta agen Mahon untuk segera membunuh Scofield dan Burrow. Namun agen Mahon keberatan karena sulit melakukannya saat mereka dipindahkan, karena pasti penjagaan akan lebih ketat dari sebelumnya. Agen Kim di sini mengancam jika misimu gagal, aku masih ingat alamat rumahmu. Agen Mahon berkata jangan ganggu keluargaku. Agen Mahon pun dengan terpaksa harus membunuh kakak adik tersebut. Terlihat T-Bag ini sudah memiliki tangan palsunya dan ia sedang mendatangi suatu kantor dan mengikuti seorang wanita. Ia pun tiba di tempat makan dan mencoba untuk berkenalan dengan wanita itu. Mereka pun nampak akrab. T-Bag mengeluarkan jurus gombalan-gombalannya dan terlihat wanita itu menyukainya. Di pengadilan Kansas, Bellick pun disidang. Penuntut memutar kembali bukti rekaman pesan suara Bellick kepada Gary. Hakim memutuskan uang jaminan Bellick ditolak. Di sebuah ruangan, agen Mahon bersiap-siap untuk membunuh Burrow dan Scofield. Kembali ke Scofield, ia mendapatkan sebuah telepon namun ia tak bisa mengangkatnya.
Telepon itu dari Dokter Sarah. Dokter Sarah pun meninggalkan pesan suara. Dokter Sarah berkata bahwa sebenarnya aku tidak meninggalkanmu di gila. Aku khawatir dengan kondisimu saat ini. Apakah kau baik-baik saja? Terlihat rombongan mobil yang akan memindahkan Scofield Bureau telah datang dan bersiap-siap menjemput mereka. Agen Mahon meminta izin untuk berada di mobil bersama dengan Scofield ketika mereka dipindahkan. Namun agen Mahon ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur. Agen Mahon pun mencari cara lain. Scene berganti, agen Kim mendapatkan telepon dari agen Kellerman. Agen Kellerman menawarkan suatu hal. Seseorang memerintahkan untuk meload speaker percakapan tersebut kepada agen Kim. Kellerman berkata pemindahan napi tersebut melewati suatu tempat yang strategis. Kellerman menawarkan akan membunuh mereka, tapi sebagai gantinya jabatan ia sebagai pas pampres dikembalikan lagi. Agen Kim menolaknya, namun Kellerman mengancam akan membongkar rahasia kalian semua. Izinkanlah aku menyelesaikan tugasku ini. Pria misterius menulis di kertas kembali dan bertanya bagaimana rencananya. Kellerman menjelaskan akan menembak mereka di tempat yang tepat ketika mereka berhenti. Agen Kim dengan terpaksa menerimanya. Scene berpindah kepada T-Bag yang telah melakukan pengencerotan kepada wanita yang baru dijumpainya itu. Dan T-Bag berkata akan menjalin hubungan lebih serius lagi dengan wanita tersebut. Akhirnya, Scofield dan Bureau pun dipindahkan dan dalam perjalanan menuju Fox River, terlihat agen Mahon mengikuti di mobil lainnya. Agen Kim menelpon kepada agen Mahon untuk tidak perlu membunuh kakak adik itu, karena tugas itu sudah dihandle oleh Kellerman. Kau memiliki tugas baru sekarang. Setelah Kellerman menyelesaikan tugasnya, kau harus membunuh agen Kellerman. Jika kau gagal kali ini, keluargamulah taruhannya. Agen Kim menutup teleponnya dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi kepada pria misterius. Siapakah pria tersebut? Scene berpindah ke Bellic. Pengacaranya berkata, kau didakwa pembunuhan berencana. Kau hendak mencuri uang lalu membunuh saksinya. Bellic berkata, aku tidak melakukannya. Pengacaranya berkata, lebih baik kau mengaku karena jika kau tidak macam-macam, kau akan dipenjara hanya selama 25 tahun saja. Jika kasus ini disidangkan kembali, kemungkinan kau akan dihukum mati. Bellic pun serba salah memilihnya dan berpikir sebaiknya aku mengakui kesalahan yang tidak pernah kuperbuat agar tak dihukum mati. Dengan syarat aku ingin dipenjara di Fox River. Kembali ke rombongan, Bureau melihat kuncinya ternyata tidak digembok dan Scofield pun merencanakan sesuatu. Dokter Sarah baru tahu bahwa ternyata Scofield dan Bureau kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia pun terkaget. Rombongan tiba di sebuah terowongan dan mereka terpaksa harus berhenti karena di sana ada mobil truk yang mogok menghalangi jalan. Mereka pun turun dari mobil dan mengecek kondisi di sana. Petugas polisi yang menjaga di mobil Scofield pun turun dan meninggalkan kuncinya di sana. Scofield berkata jika borgol kita terlepas akan pergi ke manakah kita. Bureau menjawab ke pintu darurat. Scofield berpikir sepertinya ada yang janggal. Ini terlalu mudah bagi kita. Nampaknya mereka ingin menjebak kita. Dan memang benar ternyata agen Kellerman sudah siap dengan snipernya di sana. T-Bag mendatangi tempat wanita itu bekerja dan ternyata itu adalah kantor pos. T-Bag bertemu dengannya dan berkata ingin meminta sesuatu. Dan T-Bag meminta sebuah alamat. Ternyata itu adalah alamat baru mantan pacarnya. Jadi selama ini T-Bag hanya memanfaatkan wanita itu yang bekerja di kantor pos untuk mendapatkan alamat mantan pacarnya tersebut. Namun tak sengaja si wanita itu melihat posternya T-Bag dan dengan terpaksa T-Bag membunuh wanita tersebut. Scene berpindah ke Belly, kini ia telah tiba di Fox River dan menerima dengan pasrah dirinya di penjara. Namun, Bellic yang menganggap dirinya dekat dengan para sipir di sana akan memiliki fasilitas VIP. Ia membayangkan bisa memilih kamar yang ia senangi atau bisa bermain catur dengan para sipir dan lain-lain. Namun sang sipir membantah bahwa kau kini tidak bisa melakukan hal tersebut. Rezim sudah berganti, kini kepala penjara yang baru sangatlah ketat dan disiplin. Dan tidak ada perlakuan khusus untuk para napi di sini. Bellic pun ditempatkan di sel dan ternyata itu adalah selnya Alpukat.
Mamam Tubeli, kini kau merasakan apa yang pernah David rasakan dahulu. Dokter Sarah masuk ke sebuah toilet dan ia melihat dirinya di kaca. Di sana ia sedang bermain dengan silet. Apa yang akan dia lakukan? Scene berpindah ke sebuah tempat di Meksiko dan pilot dari pesawatnya Sucre ada di sana. Namun Sucrenya sendiri berhasil selamat dari pesawat tersebut. Kembali ke Scofield, agen Mahon menunggu Scofield mengambil kuncinya dan kabur. Namun Scofield berkata tidak akan kabur karena ini jebakan. Namun Burrow membujuk Scofield, kita akan bertarung kali ini. Memang kita tidak tahu ada apa di balik pintu itu, tapi aku yakin akan bisa mengalahkan mereka. Dan mereka pun kabur dari sana. Terlihat agen Mahon mengejarnya dari sisi yang lain. Agen Mahon menelpon Kellerman melapor bahwa mereka menuju ke arahmu. Kellerman menjawab, kau harus maju terus agar mereka terjebak. Maju kena, mundur pun kena. Mahon pun mengejarnya kembali. Scene berpindah ke Tibek, ia mendatangi alamat yang diberikan oleh wanita pegawai kantor pos. Ia pun memencet bel rumah tersebut. Dan betapa terkagetnya sang mantan Tibek ketika mengetahui bahwa Tibek datang kembali ke rumahnya. Pengajaran berlanjut, Scofield berhenti dan mencoba untuk mencari jalan alternatif di sana. Agen Mahon mengetahuinya dan melaporkan kepada Kellerman. Kellerman pun segera mengejarnya dengan membawa pistol. Kembali ke Dokter Sarah, ternyata ia membuang identitas dirinya dan kini ia memiliki model rambut baru. Jadi, silet yang ia pakai ia gunakan untuk memotong rambutnya dan membuat identitas Sarah Trankedi yang baru. Scofield dan Burrow berlari menuju ke rooftop, namun betapa terkagetnya mereka ketika mereka bertemu dengan Kellerman, dan agen Mahon pun sudah menyusulnya di sana. Mereka pun kini terjebak. Namun agen Kellerman malah menembak agen Mahon hingga terjatuh. Kellerman berkata ibu presiden menghancurkan hidupmu dan juga hidupku. Jika kau mau menghancurkan presiden, aku bisa membantumu. Tapi kau harus mengikutiku sekarang juga. Dan film pun bersama. Halo Sobat Pentatider Satu, saya Michael Scofield. Gimana kabarnya? Pasti kalian odar pada tidak sabar nunggu episode selanjutnya kan? Tenang, kalian bisa nonton lebih awal dibanding penonton biasa. Kini di channel Pentatider Satu terdapat fitur membership. Ya betul kata Om Scofield. Jadi teman-teman bisa nonton lebih awal episode selanjutnya dengan cara berlangganan harganya cuma 10.000 aja. Dan bisa bayar pakai GoPay dan ShopeePay. Jadi langsung aja teman-teman tinggal join dengan cara seperti ini. Untuk mempermudah, Mimin siapin linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.